Assalamualaikum sahabat Mams. Berjumpa lagi di channel kami Cari Berkah MAMS. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga kita dapat beribadah kepadanya dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita senyum tinggikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sejarah singkat sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab, yang akan kami bacakan dari kitab karangan Profesor Dr. Haji Samrudin Nasution MAG. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Al-Zaid Robah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraish. Silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek ketujuh, sedangkan dari pihak ibunya pada kakek ke-6. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum perang Fijar, tetapi menurut Ibnu Asir dia dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini berarti beliau lebih muda 13 tahun daripada Rasulullah SAW. Dia fasih berbicara, tegas dalam menyatakan pendapat dan membela yang hak. Semasa kecil dia mengembala kambing ayahnya dan berdagang ke negeri Syam. Jika terjadi perang antara suku, dia selalu diutus sebagai penengah. Umar masuk Islam pada tahun kelima dari kerasulah Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, dia menolak menyembunyikan keislamannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dua lelaki ini, yaitu Ammar bin Hisham dan Umar bin Khattab." Doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan Islamnya Umar. Bersamaan dengan Islamnya Umar, masuk Islam pula paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal paling gigih menantang dakwah Nabi ketika disampaikan kepadanya adiknya Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Dia sangat marah dan pergi ke tempat adiknya dengan emosi yang meluap-luap. Dia menampar adiknya yang sedang belajar Al-Quran dan membaca pangkal surah Toha. Tetapi dia kemudian terharu dengan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Karenanya dia menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Sewaktu hendak meninggalkan Makkah, berhijrah ke Madinah, dia melewati Ka'bah. Sedangkan saat itu, pembesar Quraisy berada di pelataran Ka'bah. Dengan tenang dan khusyuk, dia melakukan tawaf 7 putaran. Kemudian menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai, dia berdiri menghampiri satu persatu pembesar orang Quraisy. Salah satu pembesar orang Quraisy itu dan berkata, "Sungguh buruk muka kalian. Siapa yang menginginkan ibunya menderita, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi anak yatim? Hendaklah dia menemui saya di lembah ini. Tidak seorang pun yang terkutik di antara mereka." Ketika Abu Bakar sakit, dia memperhatikan sahabatnya. Siapa di antara mereka yang sesuai diangkat menjadi khalifah, yang tegas tidak kejam dan yang lembut tidak lemah. Dia mendapatkan kriteria pilihannya itu. Di antara dua sahabat, yaitu antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, tetapi pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Ketika pilihannya jatuh kepada Umar, dia pun mengundang para sahabat untuk bermusyawarah perihal pilihannya itu. Abdurrahman bin Auf meminta pendapat Abu Bakar agar mengemukakan alasan memilih Umar. Abu Bakar berkata, "Dia adalah seorang yang berhati lembut." Abdurrahman berkata, "Demi Allah, dia lebih utama dari apa yang engkau kira." Kemudian Abu Bakar mengundang Utsman dan berkata, "Ceritakan kepadaku penilaianmu kepada Umar." Utsman menjawab, "Sungguh sepengetahuanku bahwa hatinya lebih baik dari apa yang ditampakkan oleh perilaku anggota badannya. Di tengah kita, dia tidak ada duanya." Kemudian Abu Bakar meminta pendapat Asid bin Uzair Al-Ansari dan mengajak musyawarah Said bin Zaid
dan yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar tentang penilaian mereka terhadap Umar. Ternyata semuanya menyanjungnya. Setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan mereka, lalu beliau pun memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan bahwa Umar adalah pengganti dirinya menjadi khalifah nanti. Berikut ini adalah teks pernyataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan Abu Bakar, khalifah penerus kepemimpinan Muhammad SAW, saat dia mengakhiri kehidupannya di dunia dan saat dia memulai kehidupannya di akhirat, dalam keadaan dipercayai oleh orang kafir dan ditakuti oleh orang durhaka. Sesungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian, bahwasanya dia adalah orang baik dan adil. Hal ini sejauh pengetahuan dan penilaian diriku tentang dia. Bila mana ternyata di kemudian hari dia seorang pendurhaka dan zalim, sungguh aku tidak pernah tahu akan hal yang bersifat gaib. Sungguh aku bermaksud baik dan segala sesuatu tergantung atas apa yang dilakukan. Dengan demikian, penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan. Pengangkatan Umar ini bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam di kemudian hari. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat dan mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah kedua dalam usia 53 tahun. Kemudian Umar memperkenalkan istilah Amirul Mukminin, komandan orang-orang beriman, bukan khalifah. Yang pertama sekali dilakukan Umar setelah diangkat menjadi khalifah adalah memecat Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan 4 pasukan di utara dan menyerahkannya kembali kepada komandan semula, Abu Ubaidah bin Jarrah. Tentang pemecatan ini, Umar menyatakan orang terlalu mengagungkan Khalid dan ini bisa berbahaya. Sementara ada sejarawan mengatakan Abu Ubaidah lebih mampu membenahi administrasi dibanding Khalid yang lebih mahir berperang. Sedangkan Khalid menerimanya dengan rela dan patuh. Demikianlah sejarah singkat sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian suka dengan video kami, bantu support video kami dengan like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.